Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah ma ba'du. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan coba menjelaskan model-model pembelajaran serta pendekatan saintifik. Izinkan saya share screen Bapak Ibu semuanya, bahwa pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bahwa ada model pembelajaran yang memperkuat pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Ada itu problem based learning atau yang dikenal dengan PBL, ada project based learning atau PJBL, ada inquiry learning, dan ada discovery learning. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas sintaks daripada model pembelajaran tersebut, kita coba lihat dulu pendekatan saintifik itu kayak apa. Nah, barangkali kita semua sudah sering mendengar scientific approach. Itu adalah yang pertama langkah-langkahnya atau sintaksnya. Yang pertama observing atau mengamati. Yang kedua questioning, menanya. Yang ketiga associating atau menalar. Yang keempat eksperimen, mencoba. Dan yang kelima membentuk jejaring atau presentasi. Jadi langkah saintifik ini, pendekatan saintifik, langkah-langkah pendekatan saintifik ini ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring atau presentasi. Langkah-langkah ini tidak boleh terbalik. Ini merupakan langkah-langkah yang ditetapkan di dalam pendekatan pendekatan saintifik atau scientific approach. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melihat definisi masing-masing model tersebut. Yang pertama, kita akan melihat sintaks atau langkah-langkah model-model pembelajaran tersebut. Yang pertama, discovery learning. Langkah-langkah atau sintaks discovery learning itu yang pertama pemberian rangsangan atau stimulasi. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau yang disebut dengan problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data collection. Yang keempat, pengolahan data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Dan yang keenam, menarik simpulan, generalisasi atau generalization. Ini dia langkah-langkah atau sintaks model discovery learning. Jadi teman-teman sekalian, coba diingat-ingat, yang pertama sekali itu sintaksnya itu pemberian rangsangan dulu. Kemudian yang terakhirnya menarik kesimpulan. Nah, urutan-urutan ini tidak boleh terbalik. Inilah dia urutan-urutan sintaks atau langkah-langkah model discovery learning. Kemudian yang kedua, model inquiry. Model inquiry ini sintaksnya yang pertama orientasi masalah. Pembelajaran itu pertama sekali dikemukakan, dijabarkan, pertama berorientasi masalah, kemudian pengumpulan data dan verifikasi. Ada pengumpulan data dan verifikasi. Kemudian yang kedua, pengumpulan data melalui eksperimen. Ada pengumpulan data dan verifikasi, kemudian ada pengumpulan data melalui eksperimen. Yang keempat, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Dan yang kelima adalah analisis proses inquiry. Inilah sintaks daripada model inquiry, teman-teman sekalian. Nah, jadi yang pertama berorientasi masalah, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian, dan analisis proses inquiry. Kemudian, sintaks model problem based learning. Model problem based learning menurut Arens 2012 sebagai berikut. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah.
Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini dia sintaks atau langkah-langkah model problem based learning, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian lanjut, project based learning seperti apa karakteristiknya? Nah, project based learning, Bapak Ibu sekalian, pertama penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Jadi karakteristik PJBL itu penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Yang ketiga, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, serta masyarakat. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif. Dan yang kelima, situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan perkembangan gagasan. Jadi proyek pembelajaran berbasis proyek, ya, project based learning. Dimulai dari bahwa penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Itu karakteristiknya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa bedanya PJBL dengan PBL? Kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau PJBL itu project based model pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran di sekitar proyek. Nah, sedangkan PBL model pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif belajar melalui pemecahan masalah. Jadi kalau PBL itu orientasinya pemecahan masalah, kalau PJBL pembelajaran berbasis proyek. Proyek itu adalah tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan menantang atau masalah yang dilibatkan siswa dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau kegiatan investigasi. Memberikan siswa kesempatan untuk bekerja relatif otonom selama jangka waktu yang diperpanjang dan berjuang untuk produk yang realistis, yang berujung pada produk yang realistis atau presentasi. Itu dia. Nah, sedangkan kalau PBL itu yang menjadi esensi dari PBL adalah siswa dituntut belajar mengenai strategi berpikir sekaligus belajar materi pelajaran melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan kehidupan nyata atau real world problem. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini di sini bisa juga kita lihat bahwa intinya PBL memaksa siswa, dalam tanda kutip ya, memaksa siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, sedangkan PJBL itu menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Nah, itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian penjelasan tentang pendekatan saintifik, kemudian model-model pembelajaran serta sintaksnya, dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.